Kita ke informasi lain ya pemirsa, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, sebagian masyarakat mulai meninggalkan ibu kota untuk sekedar berlibur atau kembali ke kampung halamannya. Menurut data Jasa Marga, telah terjadi peningkatan volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Berikut laporan reporter Anissa Rizkia dan juru kamera Sutrisno. Pemirsa, pantauan dari ruas tol Cikampek Jakarta di kilometer 47 tempat saya melaporkan saat ini memang terpantau ramai lancar. Yang mana kendaraan yang melintas di area ini didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu kendaraan roda 4 dan juga kendaraan umum, yaitu bus antar kota, antar provinsi dan juga kendaraan angkutan barang. Memang kalau dilihat begitu ya dari jumlah volume kendaraan yang melintas menurut data Jasa Marga pada malam hari ini memang sudah dikatakan adanya peningkatan jumlah volume kendaraan dari hari biasanya, yaitu sebanyak 27%. Yang biasanya hanya 30.000 kendaraan yang melintas, yaitu kendaraan yang meninggalkan Jakarta, namun di hari ini sudah mencapai 39.000 kendaraan. Dan memang hingga saat ini belum dilakukan rekayasa arus lalu lintas, di mana pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian tengah menyiapkan beberapa skema rekayasa arus lalu lintas, yaitu kontraflow akan diberlakukan apabila nantinya terjadi lonjakan jumlah volume kendaraan yang melintas di kawasan tol Cikampek Jakarta. Para pengendara dihimbau untuk tetap hati-hati dan juga selalu mengecek kendaraan secara berkala, secara rutin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian dari Karawang, Jawa Barat, Anissa Rizkia, Sutrisno iNews melaporkan untuk Anda. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang terus padati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung untuk pulang kampung. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang padati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung pada Minggu malam. Ada 5 keberangkatan kereta pada malam ini, yaitu KA Kahuripan, Kuto Jaya Selatan, Pasundan, dan 2 kereta tambahan. Total ada 2.816 penumpang, mayoritas mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diprediksi puncak arus mudik di stasiun Kiara Condong akan terjadi hingga tanggal 28 Desember mendatang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Ervan David langsung dari stasiun Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Ervan, seperti apa suasana malam ini di stasiun Kiara Condong? Apakah sudah terlihat lonjakan penumpang di sana? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang mulai memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Dan khusus untuk di stasiun Kiara Condong ini ada 5 rute keberangkatan, yaitu kereta api Mutiara Selatan, kereta api Pasundan, kereta api Kuto Jaya Selatan, dan 2 kereta tambahan. Dan dari data PT KAI Daob 2 Bandung, pada malam ini di stasiun Kiara Condong memberangkatkan 2.816 penumpang yang diberangkatkan melalui stasiun Kiara Condong dengan 5 keberangkatan kereta api tadi. Dan sementara mulai dari tanggal 18 Desember kemarin hingga saat ini sudah ada 46.802 penumpang yang diberangkatkan mudik melalui stasiun Kiara Condong, dan mayoritas penumpang sendiri mengarah ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan diprediksi kepadatan penumpang di stasiun Kiara Condong ini sendiri akan terus terjadi hingga mendekati Tahun Baru mendatang. Demikian Kevin. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari stasiun Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Sementara pemirsa, calon penumpang pesawat yang akan melakukan libur panjang Natal dan Tahun Baru masih memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu malam. Mereka terlihat mengantre panjang di area counter check-in. Jika pagi hingga siang hari dipadati rute domestik, kemudian pada malam hari dipadati calon penumpang yang memilih berlibur ke luar negeri untuk menikmati libur panjang akhir tahun. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat adanya tren kenaikan pada hari ini sebesar 20% jika dibandingkan hari biasa. Selain itu pemirsa, adapun pergerakan pesawat hari ini mencapai 1.135 penerbangan, baik untuk rute domestik maupun internasional.
Tak hanya kenaikan lonjakan penumpang, harga tiket juga melonjak sebesar 30%. Pengelola Bandara Internasional memprediksi lonjakan penumpang tersebut akan terus terjadi saat mendekati libur Natal. Sementara itu di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten diguyur hujan deras. Polda Banten memastikan kondisi cuaca saat ini aman bagi pelayaran kapal dari Pelabuhan Merak menuju Bakaheni, Lampung. Guna menjaga rasa aman bagi para pemudik Nataru, ribuan personel disiagakan agar perjalanan pemudik bisa nyaman sampai ke kampung halaman di Pulau Sumatera. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan ada rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita akan menuju ke Hasnugara terlebih dahulu. Selamat malam, Hasnugara. Apakah pada malam ini terjadi penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang kepadatan masih terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta begitu, di mana H-4 Natal ini kepadatan masih terjadi di kebetulan di counter check-in, di mana memang kalau untuk pada pagi dan siang hari itu para penumpang mereka bepergian menuju tujuan domestik, namun begitu pada malam hari para penumpang ini memilih pergi libur Natal dan Tahun Baru ini dengan rute luar negeri atau internasional. Memang untuk berdasarkan data penerbangan yang tercatat oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 166.000 pergerakan penumpang, baik itu penumpang domestik maupun internasional. Tak hanya itu, diikuti oleh pergerakan pesawat sebanyak 1.153 penerbangan, baik itu domestik dan juga internasional. Memang untuk rute beberapa favorit diantaranya adalah rute Singapura, Malaysia, dan juga Jeddah. Kenapa Jeddah? Kebanyakan masyarakat kita juga melakukan wisata religi. Lalu juga untuk rute domestik diantaranya mereka masih menjadi favorit, yaitu Bali, Medan, Makassar, dan Yogyakarta. Tak hanya itu, pengelola juga menyiagakan sedikitnya 11.000 petugas maksud kami dalam membantu pelayanan kepada penumpang, mulai dari pelayanan informasi, pelayanan troli, dan lain sebagainya. Dan juga 1.000 personil TNI dan Polri gabungan untuk melakukan pengamanan bagi keamanan dan kenyamanan para penumpang. Demikian, Kevin. Baik, sudah ada terjadinya penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya kita menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada rekan Iskandar Nasution. Apakah di Pelabuhan Merak, Banten juga terjadi penumpukan penumpang di sana? Ya, selamat malam, Kevin. Secara pas informasi yang ada di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, di mana pada saat ini tampak di Pelabuhan eksekutif di sini, dermaga eksekutif tampak lengang, cenderung sepi. Berbeda halnya dengan pada sore hari tadi, di mana banyaknya antrian truk berukuran besar yang mencoba memasuki dermaga reguler yang sebelumnya telah dilakukan pemberitahuan bahwasanya untuk kendaraan truk sudah dialihkan melalui dermaga Ciwandan, BBJ, dan KPS. Namun lagi-lagi para sopir mengaku mereka lebih hemat dan lebih cepat jika mereka melalui Pelabuhan Merak. Padahal sudah peringatan untuk tidak memakai. Selain dermaga seperti Pelabuhan Merak ini sudah jauh-jauh hari ditegaskan oleh pemerintah. Hari ini Kapolda Banten langsung memantau kondisi di Pelabuhan Merak, dan hingga saat ini antrian truk yang tadi sore telah mengular hingga hampir 3 km itu, dan saat ini sudah kembali normal kembali. Demikian, Kevin. Baik, sempat ada antrean namun saat ini sudah kembali normal. Terima kasih rekan Iskandar Nasution dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya ada rekan kami Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah.
Kunjungan tersebut untuk pastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan publik menjelang puncak perayaan Natal dan Tahun Baru. Setibanya di lokasi, Kapolri dan juga rombongan langsung menyisir sejumlah fasilitas pelayanan di stasiun. Peninjauan dimulai dari posko kesehatan Polri hingga fasilitas publik yang disediakan untuk pemudik. Kapolri juga menerima paparan soal prediksi lonjakan penumpang dari pihak KAI yang diprediksi akan terjadi pada 24 Desember 2025. Untuk pengamanan arus mudik Nataru, pos pelayanan stasiun Tawang menyiagakan personel gabungan di beberapa titik. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyebut bahwa selain menjaga kenyamanan dan keamanan pemudik di stasiun, Satgas Gabungan juga disiagakan untuk tanggap bencana jika cuaca ekstrim melanda. Tentunya kereta api menjadi salah satu pilihan mudik yang paling aman selama ini, dan tentunya ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, saat ini kita juga menghadapi situasi yang tentu kita semua harus waspada, yaitu terkait dengan ramalan BMKG. Adanya curah hujan tinggi dan curah hujan sangat tinggi yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk juga Jawa Tengah, sehingga kemudian tentunya selain kita membantu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan rangkaian kegiatan Nataru, maka kita juga harus mempersiapkan pelayanan terkait dengan tanggap bencana. Air banjir di Aceh Tamiang diduga mengandung solar. iNews Malam segera kembali.